Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an wa radhahu an nabi wa nafa'ana bi 'ulumi wa karamati wa midana bi asrari wa anwari fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka kana Allah wala syai'a ma'hu wa wal an alama alaihi kan. Syu'aul basirati utawi sorote peningal ati, peningal batin iku yushiduka nekseake ndadekake musyahadah apa syu'aul basira ing sira qurbahu ing parke Allah, dekatnya Allah, dekat secara maknawi, bukan dekat secara jarak. Allah bebas, tidak butuh pada ruang dan waktu. Jadi ketika dekatnya Allah, dekatnya seorang pada Allah itu secara maknawi, karena Allah bebas dari ruang dan waktu. Beda dengan makhluk membutuhkan ruang dan waktu. Allah tidak butuh pada ruang dan waktu. Qurbahu ing parke Allah mingka maring sira wa ainul basirati utawi ainul basirah iku tushhiduka ndadekake musyahadah apa ainul basirah ing sira adamaka ing ora anane sira. Sifat adamiyah, semua makhluk termasuk diri manusia mempunyai karakter sifat yang melekat, yakni sifat adamiyah, berasal dari tidak ada, diadakan, diwujudkan oleh Allah. Liwujudihi krono wujudi Allah yang mutlak, yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa batasan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, bebas dari semuanya. Wahab tidak terbatasi. Wahabul basirati utawi habul basirah iku yushhiduka ndadekake musyahadah apa habul basirah ing sira wujudahu ing wujudi Allah la ada maka ora onone sira wala wujudakalan ora wujud sira kana wujud sapa Allah Gusti Allah wala syai'alan ora ana suci-wiji ku maujud ma'ahu kaing dalem sartane Allah atau kang nyertai Allah wa hale utawi Allah al ana ing dalem saiki iku alama ing atase perkara alaihi kang ana alaihi kang iku ing atase makana wujud saka Allah ya. Basirah itu adalah pandangan kalbu. Jadi basirah itu motone hati, sebagaimana basor itu matanya zahir, mata yang bisa untuk menangkap panca indera ini, mata peninggal zahir yang ada di kepala itu basor. Nek basirah itu motone hati. Lah basirah itu akan menangkap, akan melihat makna-makna yang lembut. Sedangkan basor, mata zahir
itu akan menangkap, melihat suatu yang bisa dipanca indera, yang hakikatnya wujudnya wujud yang semu, yang persepsi. Sedangkan basirah dalam menangkap makna-makna yang lembut, ini nanti ada 5 tingkatan. Yang pertama ya, fasadana diruha fa'amiyah. Jadi orang yang memiliki basirah tadi ya, pandangannya rusak sehingga akhirnya buta. Basirah mata hatinya buta, terkunci mati. Rusaknya sebab terkunci mati karena kepentingan dan sebagainya, karena hududu nafas akhirnya terkunci mati. Kalau sudah terkunci mati, akhirnya mengingkari pada kebenaran, pada suatu yang hak, bahwa suatu yang hak itu bersumber dari Allah yang Maha Hak. Sebagaimana pernyataan Imam Al-Busiri, qatungkirul ainu do asyamsi min romati wa yungkirul famuto malma imin sakomi. Mata ya, umumnya mata itu kan bisa melihat sinar matahari. Ketika matahari sudah terbit itu bisa melihat, tapi kadang mengingkari ketika apa? Matanya rusak, matanya sakit. Atau mulut itu ya biasanya bisa, umumnya bisa untuk menyicipi rasanya minuman anggur, minuman ini, minuman itu, bisa merasakan, bisa membedakan. Tapi karena sakit nggak iso ngrasakno. Demikian juga basirah, demikian juga basirahnya orang-orang yang kafir. Kafir itu artinya menutup. Makanya petani juga bisa disebut kafir. Karena apa? Petani itu menanam ngeduk tanah ya, terus mari ngono meletakkan biji ditutup. Nah, menutup dengan tanah itu namanya kafir. Kafir secara bahasa, secara istilah sebagai lawan daripada iman, yakni mengingkari kebenaran. Itu terkunci mati. Qala Allah Ta'ala afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini basirahnya yang paling rendah, basirahnya orang kafir, karena terkena penyakit batin, karena faktor kepentingan sehingga apa? Mata batinnya, telinga batinnya nggak berfungsi. Yang kedua adalah pemilik basirahnya ini ya sehat waras, tapi ketutupan. Karena apa? Banyak tiengnya, cermin batinnya banyak tiengnya, nggak mau membersihkan. Makanya peranan daripada zikir dengan istiqomah setelah sholat, la ilaha illallah, Allah sholawatan ini dan sebagainya, fungsinya apa? Untuk sebagai sokilah musakol ya, sebagai alat untuk membersihkan cermin batin kita.
Ya Allah ya Karim. Lendir kalau sudah sampai mulut ya harus dikeluarkan. Tapi kalau masih di tenggorokan terus ketelan itu enggak kata. Wakismun ini bagian yang kedua. Ini basirohnya sehat, tapi banyak debunya, cerminnya banyak tiangnya. Yang membersihkannya diantaranya dengan apa? Dengan zikir, dengan tafakur, angen-angen untuk ngambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat kauniyah alam semesta ini termasuk diri kita, sehingga nanti bisa melihat suatu yang hak. Makanya dalam doa manakib itu doa tahlil manakib, talqin manakib ya, kita dituntun oleh Hadratus Syekh Romi Ahmad Asrori Alisati radhiyallahu an, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami suatu yang hak sebagai suatu yang hak, sebagaimana mestinya, dan limpahkanlah pada kami taufik pertolongan bisa mengikuti, dan minta pada Allah ditunjukkan suatu yang batil sebagaimana mestinya, dan minta pada Allah, mohon pada Allah agar dilimpahi bisa menjauhinya. Nah, suatu yang hak itu datang dari yang maha hak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sehingga basirah, yang bisa melihat suatu yang hak adalah basirah. Nah, yang kedua ini tingkatannya orang awam, amatul muslimin. Yang ketiga, basirahnya kuat, sehat, kuat. Hatta qaruba ayyuta ainu lakin li syiddati syu'a lam yatik. Kuat, sehingga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mata pandangan basirahnya, tetapi karena saking kuatnya sinar cahayanya Allah yang maha benar, sehingga enggak kuat, lemah. Sebagaimana pandangannya kelelawar saking kuate sinar matahari, basirahnya kelelawar itu, mata kelelawarnya itu lemah. Soal kita ya sebagaimana ini, karena saking dahsyatnya sinar cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga lemah. Bagian yang keempat ini adalah basirahnya kuat, sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menemukan cahaya yang meliputi kebenaran. Akhirnya apa? Dirinya sirna fana, sebab melihat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang tenggelam dalam lautan tauhid Allah. Ini disebut dengan ainul basirah. Kalau yang pertama itu su'aul basirah, ya, basirahnya sehat, kuat, tapi saking kuatnya menjadi lemah. Itu su'aul basirah. Kalau yang keempat ini adalah orang-orang yang fana ainul basirah. Bagian yang kelima ini sehat, basirahnya sehat, ya. Wastadda nurwa fatasolanu binuri asli falam taro ila nur al asli wa angkarot ayakuna sama syai'un zaitun ala nuril asli kana wala syai' ma'ahu wal an ala ma'alika wa yusamma hadza haqqul basirah. Makomnya para nabi, para rasul siddiqin yang selalu sibuk, selalu merasakan, menemukan keagungan
dan kebesarannya Allah. Sekejap mata aja ghaflah, mereka menganggap sebagai suatu dosa. Itu makom-makom hakul basirah. Ya itu sebagai pengenalan, kita cukup taslim kedudukan-kedudukan yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, wassolihin. Untuk lebih dalamnya ya diresapi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. La tata'adda, orang berentek, orang kelewati apa niyatu himmatika, niat sejo luhur lan mulya sira ila ghairihi maring liyane Allah. Fal karim wa utawi Allah zat kang maha karim. Al karim huwa ma aqta huwa alladzi aqta qabla su'ali. Al karim huwa alladzi idza su'ila aqta wa la yubali kam aqta wa la liman aqta. Al karim itu Allah, zat yang maha memberi sebelum diminta. Allah zat yang ketika diminta pasti memberi dan tidak memperdulikan berapa yang diberikan dan tidak memperdulikan kepada siapa yang diberi. Justru kalau ada orang minta pada selainnya, Allah maha cemburu. Itu Allah yang maha karim. Makanya Hadratus Syekh Romi Ahmad As-Suradi Al-Syakir radhiyallahu an juga Yesepuh ini menyarankan, menuntun, bimbing kita untuk memperbanyak ya Allah ya Karim, nganggur-nganggur ya Allah ya Karim. Terutama ketika punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, hajat apa wae, hajat yang diperbolehkan oleh Allah, lebih-lebih hajat, cita-cita, keinginan yang luhur, yang mulia, perbanyaklah ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, sambil nganggur-nganggur. Daripada mulutnya nganggur, daripada pikiran nganggur, perbanyak ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Fal karim ikulah tata khotohu, orang liwati ing karim opo al amalu, piro-piro cita-cita, piro-piro harapan. Ya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang punya himmah, harapan yang tinggi, cita-cita yang luhur, ya, ketika punya semacam itu, pingin berhasil, cita-citane sing luhur, harapannya yang tinggi luhur, berhasil, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selain Allah. La tata'adda niyatu himmatika ghaira ghairi. Jadi ketika punya harapan dan cita-cita yang luhur, hajat yang besar, keinginan ini keinginan itu, baik urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, kembalikanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha karim, zat yang ketika diminta pasti akan memberi. Lah memberinya ya sesuai dengan pilihannya Allah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah.
Itu harus disadari, ya. Wala yubalika man atau, dan Allah zat yang maha karim tidak memperdulikan berapa yang mau diberikan, itu hanya Allah. Kepada siapa saja Dia memberikan, itu juga hanya Allah. Wal karim la tatakhottobul amal, semuanya kan diijabahi oleh Allah ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disandarkan pada diri kita, ya. La tatawaqqaf matlabun anta tolibuhu li rabbika atau bi rabbika, wala tatayassar matlab anta tolibuhu bi nafsika. Suatu permohonan, permintaan, cita-cita, keinginan ketika senden pada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, gak ono sing angel, semuanya gampang. Berbeda kalau disandarkan pada kemampuan kita, pada keahlian kita, maka ya akan menjadi sulit. Itu semakna dengan mutiara hikmah yang itu, la tatawaqqaf matlabun anta tolibuhu bi rabbika wala tatayassar matlabun anta tolibuhu bi nafsika. Bukan berarti kok menghalangi atau mengendorkan usaha, tidak, usaha tetap. Jadi ini kan tempatnya hakikat. Tempatnya hakikat itu di batin, senden, sumeleh, ya, iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya ya ngikuti tuntunannya Allah. Apa? Manusia itu ditakdirkan hidup di dunia. Dunia itu tempatnya asbab, sehingga coro zahire, coro syariate semaksimal mungkin dalam melakukan ikhtiar, usaha, upaya. Batine senden pada Allah, berharap pada limpahan rahmat Allah. Itu namanya at-takamul. At-takamul baina syariah wal haqiqah. Sing aran kesempurnaan itu iso memadukan zahire, memaksimalkan syariah, batine itu sudut pandangnya hakikat. Jadi antara syariat dan hakikat itu enggak tabrakan. Sing tabrakan, kalau tabrakan berarti ada masalah orangnya, atau masalah cara menyikapinya, atau cara memahaminya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang berlawanan, nggak ada yang bertentangan. Ketika berlawanan berarti ono sing masalah. Padha karo antara ilmu dan adab, ya, nggak bertentangan, nggak benturan. Ketika dibenturkan berarti ada masalah. Bu masalah sing wong membenturkan, ya. Jadi pasti ada masalah. La tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muridu alaika. Ini kan termasuk tata krama batin. Bagaimana tata krama batin, ada batin ini bisa dilakukan kalau tidak tahu? Bagaimana bisa tahu kalau tidak mau ngaji? Ya kan? Berarti antara adab dan ilmu dan belajar itu takamul, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Nggak usah dibentur-benturkan. Nek sing dibenturkan berarti yang membenturkan itu yang bermasalah. Pasti ada kepentingan. La tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika. La tarfa'anna, ojo
Ya bahasane nglapurake. Aja ngangkat utawa nglapurake temen sira. Aja ngangkat utawa nglapurake temen sira ila ghairi maring liyane Allah hajatan ing hajat. Wa kang utawi Allah iku muriduha zat kang nekake hajat alaika ing atase sira. Tata krama maneh tata kramane sebagai seorang hamba, lapurkanlah hajat hanya kepada Allah karena dialah zat yang akan memenuhi dan mengabulkan hajat-hajat kalian. Makanya penting sholat hajat. Untuk apa? Ya laporan. Untuk melaporkan kan, ini kan sholat hajat ini kan termasuk bagian dari pengamalan ini, ya, pengamalan mutiara hikmah ini atau ayat atau hadis yang berkenaan dengan semakna dengan mutiara hikmah ini, agar kita melaporkan, mengaturkan hajat kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah zat yang akan mengabulkan, mendatangkan hajat kebutuhan kita. Tata kramane semacam itu. Pakai pamoko hale kaya apa? Yurfa'u den laporake den aturake. Basa tata kramane den aturake. Pakai payur hapa umoko hale kaya apa den aturake ila ghairi maring liyane Allah apa ma perkara kana kang ana sapa Allah huwa ya Allah lahu maring ma iku wadian zat kang nyelehake. Bagaimana mungkin suatu dilaporkan, dihaturkan pada selain Allah. Wong Allah itu, sedangkan Allah itu adalah zat yang menciptakan suatu tersebut. Apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang kelihatan mata atau yang ada di alam pikiran manusia, di alam hatinya manusia, semuanya adalah ciptaan Allah. Huwalahu wadi'an, dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diproduksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lah tata kramane apa? Ya laporkanlah, haturkanlah pada Allah. Berarti kalau nggak mau mengaturkan pada Allah, kok malah pada selain Allah, berarti apa? Manusia tadi nggak duwe tata krama sama Allah, nggak malu sama Allah. Mestinya apa? Laporkan pada Allah, sambatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara hakikat, cara batin. Man utawi sapa wonge kulayas tatiu ora kuwasa sapa man ayar fa ing yen to menghaturkan sapa man hajatan ing hajat anafsi saking awak iman pakai payas tatiu moko hale apa kuwasa sapa man ayakuna yen to ana lah maring hajat an ghairi saking liyane man iku rafi'an kang ngangkat, kang mengabulkan malam yastau ayar fahajata anafsihi. Manusia itu nggak akan mampu untuk memenuhi hajatnya dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja nggak mampu, bagaimana mungkin bisa mengabulkan permintaan dan hajat orang lain? Ya tidak mungkin. Itu cara hakikat, cara syariat. Ya pentingnya adanya tawasul, adanya sababiyah,
adanya pelantara dan lain sebagainya, yang semuanya sababiyah pelantara batu loncatan ikhtiar dan sebagainya, semuanya adalah asbab yang diciptakan oleh Allah, mudzat musabbibul asbab, Allah zat yang menciptakan asbab. Jadi mutiara hikmah semacam ini adalah hakikat, tempatnya ada di basirah, di mata batin, di dalam batin, ya, sebagai pegangan batin rohani kita. Coro zahir ya tetap melakukan keharusan yang ada di alam dunia ini, ikhtiar, usaha ini dan itu, tapi hatinya tetap sendennya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilam tuksin lamun ora bagus sira, dzonaka ilam tuksin lamun ora bisa bagusake sira, aksana yusinu mutaati. Ilam tuksin lamun ora bisa bagusake sira, dzonaka ing penyono sira bi kelawan Allah, oleh ora bisa bagusake penyono maring Allah, li ajli wasfihi krono arae sifate Allah yang abadi, yakni secara global sifat keindahan, sifat jamal dan sifat jalal. Jadi sifat-sifatnya Allah itu secara global dibagi menjadi dua, sebagaimana pandangan Syekh Najmuddin Al-Kubra radhiyallahu an dalam kitab tafsir At-Tahwilat An-Najmiyah ketika menafsiri Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya ada 5 jilid, ya. Itu sifat-sifatnya Allah itu ono jalal, keagungan, ono jamal. Nah, ketika kita belum bisa husnudzon kepada Allah karena keindahan dan keagungan Allah, yo hasin moko bagusno sira dzonaka ing penyono sira bi kelawan Allah, li ajli muamalatihi krono oleh njrawungane Allah utawa agawene Allah, agawe baguse Allah, maka ing dalem sartane sira. Ya, ketika kita bisa belum husnudzon pada Allah karena sifat keindahan dan keagungan Allah yang abadi, artinya apa? Husnudzon pada Allahnya belum tamkin, urung iso tamkin, urung iso stabil, masih adem panas, kadung, ya, mendapatkan nikmat, kesenangan dan sebagainya, ya, begitu besarnya baik sangkanya pada Allah. Ketika kondisinya drop ekonomi nih, drop ini nih, itu nih, rodo grundel karo Allah. Ini kan namanya belum stabil. Berarti dalam husnudzon kepada Allah belum karena sifat jalal dan sifat jamalnya Allah, masih adem panas. Nah, kalau belum masih adem panas, husnudzonlah, berbaik sangkalah pada Allah karena yang dilihat kebaikannya Allah. Pahal awadaka onotoh, pahal awadaka illa hasanan, hal-hal dimana nabi pal awadaka orang biasa ake sopo Allah ing siro illa hasanan angin bagus. Makanya kan atau saya nuturi bagaimanapun juga si akeh enake, si akeh mangan enake tinimbang mangan gak enake, si akeh wareke tinimbang luwihe, si akeh sehate
tinimbang lorone. Nah, itu karena itu bimbingan dari Hadratus Syekh untuk mengamalkan hasin dzonnaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Ketika kita itu gampang gerundel kepada Allah, diangen-angen bagaimanapun juga akeh warke tinimbang luwe, masih banyak sehatnya daripada lorone, masih banyak ya masih banyak kecukupannya daripada kurangnya. Menangan-nangan semacam itu, masih banyak nikmatnya daripada susahnya. Itu berbagai prasangka, yang dilihat itunya, diangen-angen ngono. Allah selalu sing akeh paring baike. Ilah hasanan angin baik, angin kebaikan. Wal asdalan ora nekake sapa Allah ilaika maring sira ila minanan angin piro-piro anugerah. Bagaimanapun juga masih banyak anugerah dan kebaikan yang dibiasakan dan disampaikan oleh Allah kepada kita daripada ujian, daripada cobaan, si akeh anugerah-anugerahnya daripada ujian dan cobaannya. Beda kalau orang yang sudah tamkin, sudah yakin, sudah rusuh, stabil, ya. Itu ketika seperti Sayyidina Abu Bakar sakit, yo gak pingin sembuh. Nek ketika sehat, yo gak pingin loro. Ketika kaya, gak pingin fakir. Ketika ditempatkan di fakir, gak pingin kaya. Itu wong tamkin. Ya. Orang-orang khawas, husnudzonnya kepada Allah abadi. Karena husnudzonnya li ajli wasfil jalal aw wasfil jamal. Husnudzonnya karena Allah memiliki sifat yang jalal, yang agung, dan sifat jamal yang indah, yang mana semuanya sifatnya itu abadi. Yang dilihat kesempurnaannya Allah, memberikan fakir, yang nggak pingin kaya, diberi kerupekan, nggak pingin diberi kejembaran. Ketika berada di rumah nggak pingin lungo, ketika ada di perjalanan nggak pingin di rumah. Itu orang-orang khawas. Karena sudah tamkin. Karena kita belum semacam itu, maka lihatlah pada anugerahnya Allah, kebaikannya Allah yang lebih banyak daripada ujiannya. Biar apa? Biar bagaimanapun juga kelas kita tetap bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qayyimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subbuhu qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal. Allahumma ghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa hamilna bil 'afi was salama was sa'ada wal 'afiyah wal mu'afata wal yaqin fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yashya wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi
wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati dari wa qadijal ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud Allahumma aghnina bi halalika haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa mitna ala tariqatihim wa mu'afati minal fitani Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi hawana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuqan marhuma wa tafarruqan tafarruqan dia ma'suma wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah som lah iso kalamun som kalamun bikin coba nu kalamun begini semelehan kalamun pak kancamu kakek